Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama manjatkan puji syukur pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita diberikan hidayah, taufik, serta kekuatan sehingga kembali bisa berkumpul di majelis ilmu, di kajian intensif pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Tema yang insyaallah kali ini kita bahas, kita kaji dalam silsilah Ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silsilah rangkaian mengenal Rasulullah SAW, kisah bagaimana wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Nabi dan tidak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, telah berlalu pembahasan kepada kita semua bagaimana perjuangan baginda Nabi SAW dalam dakwah, jihad, biqamatil hujjah, menegakkan hujjah, wal bayinat, berjihad dengan menyampaikan keterangan-keterangan, membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kufar, orang-orang kafir, bersabar di Mekah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya yang mulia dan para sahabat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Kemudian Allah SWT juga mengatakan, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Allah SWT menyuruh nabinya yang mulia agar bersabar dan terus menegakkan hujjah, menyampaikan risalah, menyampaikan keterangan dan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim sampai tiba ketetapan Allah, perintah Allah, nabinya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Setelah itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berjihad, turun wahyu dari Allah Rabbul Alamin bis-saif, yaitu pertempuran, yaitu dengan pedang. Waqad badal muhajirun wal ansar ma Rasulillah. Kaum muhajirin dan kaum ansar mereka mengeluarkan mujahadah kesungguhan mereka sebagai bukti ketaatan terhadap Allah dan Rasul, amwalahum wa anfusahum, jiwa dan harta mereka fi sabilillah, dalam fisabilillah, jihad fisabilillah, sebagaimana Allah tabaraka wa taala sifati dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15
innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya kaum mukminin adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Mereka tidak meragukan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka buktikan kesungguhan mereka dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Sampai pada akhirnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, intasyarul Islam, Islam merebak, wajarrat ahkamuhu, hukum-hukum syariat Islam tegak di atas jazirah Arab. Wantasyarat alamu fi kulli jaziratil Arab wan nabiyyu hayyun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kala itu engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan bergelombol, berkelompok, fasabbih, maka wahai Muhammad bertasbihlah dengan memuji Rabbmu Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Walihada alamun huwa washabuhu anna dzalika ajaluhu. Dan ternyata dengan turunnya surah ini sebagai tanda dekatnya ajal sallallahu alaihi wasallam. Alamahullahu bihi. Allah berikan ciri dengan turunnya ayat ini. Kama qala al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala kana Umaru yudkhiluni ma asyakhi Badrin. Ibnu Abbas menuturkan, Umar radhiyallahu taala anhu mengundang aku bersama para tokoh-tokoh Badar, perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, dan tokoh Badar adalah tokoh yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan ampunan. Faqala, kemudian Abdullah ibnu Abbas menuturkan, ketika para tokoh Badar melihatku diundang di tengah-tengah mereka, fakanna ba'dahum wajada fi nafsihi, maka sebagian daripada mereka merasakan ada sesuatu dalam diri. Faqal, seakan-akan mereka berkata, dia berkata, lima tudkhilu hadza ma'ana, kenapa anak ini dimasukkan, kenapa anak ini diundang bersama kami? Walana abnaun mithluh, sedangkan kami punya anak semisal dengan dia, yakni Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Faqala Umar, maka Umar pun radhiyallahu taala anhu mengatakan, innahu min haitsu alimtum, sungguh ini sebagaimana telah diketahui oleh kalian. Pada'ahu dzata yaumin, maka Umar bin Khattab pun mengundang di satu hari bersama mereka. Rawaitu annahu da'ani yaumaidin illa liyuriyahum, yang aku anggap bahwa undangan dari Umar bin Khattab illa liyuriyahum annahu qala,
agar mereka bisa memberikan penilaian tersendiri dengan sendirinya kepada aku, yakni kepada Abdullah ibnu Abbas. Umar bin Khattab bertanya, "Ma taqulun fi qaulillahi ta'ala?" Apa yang kau katakan tentang firman Allah Ta'ala ini, yakni surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullah wal fath." Faqala ba'dhum, kata mereka, "Amarna au umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nasarna wa fatha alaina." Kami disuruh untuk memuji dan memperbanyak istighfar setelah kemenangan dan pertolongan Allah. Sebagian lagi, sakata ba'duhum falam yakul syai'a, sebagian daripada mereka diam. Faqala li, maka kata Abdullah bin Abbas, Umar pun bertanya kepadaku, "Ya Ibna Abbas, atakulu akadzalika taqul?" Apakah seperti apa yang dikatakan oleh mereka, wahai Ibnu Abbas? Faqultu la, kata beliau, tidak. Fama taqul? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allamahu aw a'lamahu lahu. Kata beliau, ini adalah ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan alamatnya atau tandanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ajal atau kematian, tapi alamat tandanya diberi tahu langsung oleh siapa? Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah An-Nasr ini. Faqala Umaru, maka Umar berkata, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Aku tidak tahu tafsir ayat ini kecuali percis seperti apa yang kau katakan. Jadi ya, maka ini menjadi isyarat wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walif rahimahullahu ta'ala, dan sebagai catatan bahwa di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian, menjelang wafat, faradallahu alaihi ba'dal hijrati jami'al faraid, seluruh fardu-fardu, seluruh syariat telah sempurna dengan turunnya Quran surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Ya, nikmat duniawi dan nikmat dini telah sempurna semua. Wa raditu lakum Islam madina, aku ridha untuk kalian Islam sebagai satu-satunya agama. Ya, Allah sempurnakan semua setelah hijrah, seluruh fardu. Ya, fal jihadu fis sanatil ula, jihad fisabilillah di tahun pertama. Utimmat salatus safar fil ula, masih di tahun pertama dari hijrah juga. Salat yang asalnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat kecuali salat subuh dan salat maghrib, menjadi rubaiyah di tahun pertama. Wasyuri al-adhan wasyiyam waz-zakat wal fitr, zakatul fitri wa zakatun nusub wa tahwilul qiblah. Kemudian disyariatkan ada syariat azan, saum, zakat fitrah, zakat nusub, wa tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Ka'bah ya menuju dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Kulluha fi tsaniyah, semua terjadi di tahun kedua Hijriah. Wa syariat tayammum sanatus sittin, syariat tayamum datang di tahun ke-6. Salat khauf dalam pertempuran perperangan di tahun ke-7. Wal hajju fisadisah, haji di tahun ke-6. Wakila fit tasih, ada juga yang mengatakan memang tahun ke-9, ada juga yang mengatakan di tahun ke-10. Sampai akhirnya semua lengkap, sempurna. Sehingga tidak ada ma baqiya syai'un, tidak ada suatu apapun yang tersisa, sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan kita ke dalam dari neraka, kecuali bayantu. Kata Rasulullah SAW, semua sudah dijelaskan. Maka Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa ba'du an qad ballaghar risalah, setelah beliau menyampaikan risalah, sempurna seluruh syariat, ya,
balaghal ummah, balaghar risalata wa addal amanata wa nasal ummah. Beliau sampaikan risalah, beliau sampaikan amanah, memberikan nasihat kepada ummah. Wastanqadal khalqa minal jahalah. Rasulullah SAW selamatkan makhluk seluruh manusia, saqalain, jin dan manusia dan jin, seluruh makhluk minal jahalah, dari kejahilan. Wa akmalallahu bihi islama. Allah sempurnakan dengannya, dengan sebab Rasul SAW Islam. Ya. Wa qama dinul haqqi wastaqama. Tegaklah agama hak. Wastaqama, dan istiqamah, berdiri. Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu apa? Tinggi, tidak akan pernah terkalahkan ketinggian daripada Islam. Makanya ikhwani fillah, sebagaimana sering kita sampaikan, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin merendahkan diri kita di hadapan mereka. Karena kaum muslimin yaitu dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Karena bagaimanapun kita punya izzah, kita tinggi. Mereka rendah sejatinya, karena yang mengikuti itu lebih, yang diikuti itu sejatinya lebih tinggi. Semestinya kita yang diikuti. Nah, qabadahullahu al-aliyul a'la, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam ke Rafiqul A'la. Ini ke Allah Subhanahu wa taala boleh wafatkan. Subhanahu ila Rafiqil A'la. Nah, ini kata beliau di surah Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh, sampaikan wahai Muhammad, telah datang hak, zahaqal batil, kebatilan sirna. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pasti akan sirna. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Surah Saba ayat 49. Wa tabayyana rusydu minal ghai. Dengan datangnya Rasulullah SAW, maka tampak jelas mana rusyd, mana penyimpangan, mana kesesatan, mana berada di atas syirat hak, mana syirik, mana tauhid, mana kejujuran, mana kemunafikan, mana keyakinan, mana keraguan, mana sabilun najah, mana jalan kemenangan, keselamatan, wa sabilu syak, mana jalan yang menuju keraguan, wa tariqul jannati min tariqi jahannam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan ini pintu surga, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka jahannam. Liyumayyizallah al-khabitha min at-tayyib, agar memulah dan milih, membedakan, memisahkan mana yang kotor dari yang baik. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Surah Al-Anfal ayat 37. Walam yabqa fi khairi ajilin wala ajilin illa dallal ummat alaih. Tidak tersisa kebaikan apapun, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Sekali lagi, tidak ada yang tersisa kebaikan, baik kebaikan tersebut sifatnya duniawi, wala ajil, demikian pula kebaikan tersebut untuk akhirat tentunya, illa dal ummata alaih, kecuali Rasulullah tunjukkan itu. Wala syarra ajilin, tidak ada keburukan di dunia, wala ajilin, atau keburukan apalagi di akhirat, illa hadzarahum minhu wa nahahum, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan peringatkan Rasul umat, wa nahahum, Rasul sallallahu alaihi wasallam larang mereka, hatta taraka ummatahu ala mahjatil bayda. Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan umat dalam keadaan mahjatil bayda, putih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazigu anha illa halikun, tidak ada yang menyimpang dari sunnah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti akan binasa. Wa taraka fihim ma lan yadhillu in tamassaku bih. Sepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tadi di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul tinggalkan untuk kita, yaitu umat, ma lam yadhillu in tamassaku bihi,
yang tidak akan pernah tersesat seandainya kita berpegang teguh terhadap hal tersebut. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da hadanya, setelah itu qabadahullahu ali, setelah itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sungguh Nabi Muhammad adalah rasul, seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para utusan, para rasul. Apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apabila beliau wafat, meninggal, au qutil, atau terbunuh, in qalabtum, jangan in qalabtum, berpaling, murtad, ya, ala aqabikum, dari pundak-pundak kalian. Wa may yanqalib ala aqibahi falan yadullaha syai'a, barang siapa yang berpaling membelakangi pundak-pundak, falan yadullaha syai'a, maka sedikitpun itu tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayazillahu syakirin, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah, dan tidak ada satu jiwa pun yang wafat kecuali atas izin Allah. Kitaban muajjala, sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, tertulis. Wa man yurid sawabad dunya nu'ti minha, barang siapa menginginkan pahala-pahala kebaikan dunia, kami beri. Wa man yurid sawabal akhirah nu'tihi minha, dan barang siapa yang mengharapkan pahala kebaikan akhirat, maka kami berikan balasan. Wa sanajzis syakirin, kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Banyak ayat yang menjelaskan tentang ini. Mari kita masuk di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang wafatnya Rasulullah. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Yaumul Khamis, wamal Khamis, kata beliau, hari Kamis, hari Kamis. Wamal Khamis, dan ada apa dengan hari Kamis? Ishtadda bi Rasulillah waj'uhu, kata beliau, hari itu sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin apa? Semakin berlebih parah. Faqala, maka beliau berkata, atuni, datanglah kepadaku, uktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abada. Uktub lakum kitaban, tulislah satu kitab, tulisan, lan tadillu ba'dahu abada, tidak akan pernah kalian tersesat setelah itu selamanya. Fatanazahu wala yanbaghi inda nabiyyin tanazu. Fatanazahu wala yanbaghi inda nabiyyin tanazu'. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, da'uni, biarkan aku, falladhi ana fihi khairun mimma tad'uni ilaihi. Di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, dari dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, awsahum bi thalath, Rasul SAW memberikan 3 wasiat. Pertama, akhrijul musyrikin min jazilatil Arab, wasiat Rasul, akhrijul musyrikin min jazilatil Arab, keluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab, kata beliau. Yang kedua, ajizu, ya, ajizul wafda bin nahwi ma kunta ujizuhum. Yang kedua, ajizul wafda, apa maksudnya? Ajizul wafad, yang para utusan, kama kunta ujizuhum. Nanti bisa dilihat barangkali ya maknanya. Dan wasakata anits tsalitsah, dan yang ketiganya Rasulullah SAW tidak menyampaikan. Alhamdulillah Ibnu Abbas tidak membawakan. Au qala fanasituha, atau beliau mengatakan aku lupa wasiat Rasulullah SAW yang ketiga, kata beliau, kata Ibnu Abbas. Ya. Di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di saat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita sampaikan, dakhala Abdurrahman, Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, Abdurrahman ibnu Abi Bakar masuk. Abdurrahman ibnu Abi Bakar, ya, adik berarti dari Aisyah, datang ke Nabi, wa ana musnidutuhu ila sadri, dalam keadaan Rasulullah SAW disandarkan ke dadaku, kata beliau. Wa ma'a Abdurrahman siwaku ratbin, siwakun ratbun, di apa, bersama Abdurrahman ibn Abi Bakar ada siwak basah, rutab kecil, siwak, yastannu biha, dipakai untuk bersiwak. Fa'abaddahu Rasulullah SAW basarahu, maka Rasulullah SAW melirikkan pandangan kepada siwak tersebut. Fa'akhadtus siwaka, maka aku ambil siwak tersebut, kata Aisyah. Faqasamtuhu, aku lunakan. Wa nafadtuhu wa tayyabtuhu summa dafa'tuhu ila Nabi, aku lunakan, ya. Kemudian aku serahkan kepada Nabi SAW. Fastanna bihi, maka beliau bersiwak. Fama ra'aitu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan siwak istinanan qattun ahsana, lebih baik daripada waktu itu. Fama ada an faragha Rasulullah SAW rafa yadahu au isbi'ahu, setelah Rasulullah SAW selesai, ya, rafa yadahu, maka beliau angkat isbi'ahu, jarinya. Summa qala, sambil mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, salasan summa qada, sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat dan tangannya terjatuh. Wa kanat taqul mata wa rasuhu baina haqinati wa dhakinati, beliau wafat sedangkan kepalanya berada di antara hakinati wa dhakinati. Di sini berarti karena Rasulullah SAW dipelukan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di riwayat yang lain kisah ini menjadi ini yang tadi kita katakan sampaikan, karena Aisyah radhiyallahu taala anha melunakan siwak. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan siwak tersebut setelah dilunakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Inilah yang diistilahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala bersatunya ludah siapa? Aisyah radhiyallahu taala dengan siapa? Ludah Rasulullah SAW, yakni melunakan siwak, ya, dilunakan siwak oleh Aisyah radhiyallahu taala, kemudian diserahkan kepada Rasul bersiwak dengannya. Tuh. Wafi ukhra, di riwayat yang lain, fajama'allahu baina riqi wa riqihi, maka kata beliau, maka bersatulah, berkumpullah antara air liurku dengan air liur Rasulullah SAW. Fi akhiri yaumin minad dunya wa awwali yaumin minal akhirah, akhir dunia, awal akhirat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu riwayat tuh. Riwayat yang lain, hadza lafzu Muslim. Ada yang meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ala tuhadditsini an maradi Rasulullah, barangkali Anda bisa menceritakan bagaimana sakitnya Rasulullah. Qalat bala, tentu. Saqalan nabiyyu, berat Nabi SAW di hari itu. Faqal asallan nas, lihat, padahal Rasulullah SAW dalam keadaan sakit parah. Kata Rasulullah SAW, pertanyaannya adalah asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Yang ditanyakan Rasulullah di saat kondisi yang genting, luar biasa. Asallan nas, qulna la, belum. Wahum yantazirunaka ya Rasulullah, kata Aisyah, mereka sedang menunggu wahai Rasul. Qala da'u li ma'an fil mikhdab, kata beliau, tolong letakkan, bawakan bagiku air sedikit. Fil mikhdab, letakkan di, wallahu a'lam, semacam alat atau apa, wadah bejana. Fa'alna fagtasala, maka kami pun lakukan. Fagtasala, beliau
hendak berwudu situ. Tsumma dhahaba liyanu'a fa ughmi alaihi. Kemudian beliau hendak berangkat. Ternyata apa yang terjadi? Fa ughmi alaihi, pingsan. Tsumma afaqa, kemudian setelah itu beliau tersadar. Faqala asallan nas, pertanyaan kedua. Orang-orang sudah sholat belum? Qulna la, belum. Kata, wa hum yantaziruna ya Rasulullah, mereka sedang menunggu wahai Rasulullah. Faqala da'u li ma'an fil mikhtab. Sama, tolong berikan air. Fa'alna fagtasala, beliau sama. Thumma dhahaba liyanu'a fa ughmi alaihi, pingsan juga. Summa faqa faqala asallan nas, kali yang ketiga beliau nanya, pingsan lagi. Belum, mereka menunggu. Faqala da'u li ma'al mikhtab. Faqulna fagtasala summa dhahaba liyanu'a fa ughmi. Sampai 4 kali Rasulullah pingsan. Summa afaqa faqala asallan nas, 5 kali. Faqulna la wa hum yantaziruna ya Rasulullah. Qala wan nasu uqufun bil masjid yantadirun. Sekarang kita lihat bagaimana para sahabat. Para sahabat sedang menunggu Rasulullah SAW. Rasul tersadar pingsan, lebih dari 4 kali, dari 5 kali. Luar biasa. Dan ini sholat Isya, sedang menunggu sholat Isya al-akhirah, di waktu akhir. Qalat farsala Rasulullah ila Abi Bakrin an yusalla bin nas. Pada akhirnya Rasulullah mengirim utusan agar Abu Bakar menjadi imam. Fatahur Rasul faqal inna Rasulullah ya'muruka an tusalli bin nas. Datanglah kepada Abu Bakar, Rasulullah menyuruhmu agar menjadi imam. Faqala Abu Bakrin kana rajulan raqiqan. Abu Bakar orang yang kuat gimananya, lembut beliau. Ya Umar, wahai Umar, salli bin nas. Wahai Umar, Anda saja, kamu saja yang jadi imam. Oh, lihat Abu Bakar Siddiq. Faqala Umar, anta ahqqu bidzalika, engkau, Anda yang lebih berhak untuk ini, karena Rasulullah SAW menyuruhmu. Qala fa shalla Abu Bakr bin nas tilkal ayyam, maka hari itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Tsumma inna Rasulullah wajada min nafsihi khiffatan. Kemudian Rasulullah SAW merasa baikan, merasa ringan. Fa kharaja baina rijlaini ahaduma al-Abbas li sholati dzuhri. Maka beliau dipapah gitu oleh Al-Abbas, ahaduma Al-Abbas, salah satunya dengan Al-Abbas. Wa Abu Bakr sholli bin nas, dalam keadaan Abu Bakar sudah di depan. Falamma rawahu Abu Bakrin, di saat Abu Bakar melihat Rasulullah keluar dari rumah, zahaba liyata'akhkhar, maka beliau mundur. Abu Bakar fa'auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an la yata'akhkhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap isyarat saja. Wa qala lahumā, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ijlisani ila janbihi, maka Rasul SAW berkata kepada ini Al-Abbas tadi yang ada di kanan kiri, ya, yang mau apa beliau, dudukan aku, kata beliau, ya, ila janbihi, di dekat siapa? Abu Bakar As-Siddiq, di samping Abu Bakar As-Siddiq, jadi depan, sebelah kanan berarti, sebelah sini tuh, di samping Abu Bakar As-Siddiq, di belakangnya mamu. Fajlasahu ila janbi Abi Bakr, maka mereka berdua dudukan Rasulullah SAW di bagian samping Abu Bakar. Maka Abu Bakr nusalli wa huwa qa'imun bi salatin nabi, ya, maka Abu Bakr nusalli, Abu Bakar salat wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri, bi salatin nabi, dengan salatnya Nabi, dan Nabi SAW keadaan apa? Duduk. Wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakar. Jadi jadi Rasulullah SAW jadi imam, Abu Bakar di mana? Di samping Rasulullah SAW, bermakmum kepada Rasul, dan jamaah, ini makmum kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wan nabiyyu qaidun, ya, Nabi SAW dalam keadaan duduk. Inilah kisah siapa? Bagaimana Rasulullah SAW menjelang wafat. Di riwayat yang lain, di hadis yang lain, lihat. Wafihi,
di Imam Bukhari, Imam Muslim juga, sahabat Anas bin Malik. Anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi wajhi Rasulillah. Abu Bakar menjadi imam, mengganti Rasulullah SAW di sakitnya. Alladzi tuwaffiya bihi. Ya, di sakit yang membuat Rasulullah SAW menjadi sebab wafatnya Rasul. Hatta idza kana yaumul isnaini, di hari Senin, wa hum sufuf fi shalah, sudah berbaris, kasyafa Rasul sitral hujrah. Rasul membuka, menyingkap tabir. Maksudnya menyingkap apa? Sutrah rumah. Karena rumah hanya terpaut dengan sutrah saja. Panadharna ilaihi wa huwa qa'imun, maka kami pun melihat sedangkan beliau sudah berdiri. Ka'anna wajhahu wariqatu mushafin. Summa tabassana Rasulullah SAW dhahikan. Ya, Rasulullah SAW tersenyum. Ya. Fabuhitna wa nahnu fi shalah min farhin bi khuruj Rasulullah. Maka kami pun terkejut dan bahagia dengan keluarnya Rasulullah SAW. Pada kasu Abu Bakrin ala akibahi liyusalli shaf. Maka beliau pun mundur. Wa dhanna anna Rasulullah SAW kharijun lis-shalah. Beliau kira bahwa Rasulullah SAW itu hendak salat. Fa asyara ilaihim Rasulullah SAW bi an atamu salatakum. Rasul memberikan isyarat, lanjutkan salat kalian. Tsumma dakhala Rasulullah SAW fa arkha sitrah. Kemudian Rasulullah SAW masuk kembali. Qala fatufiya Rasulullah SAW min yaumihi dzalika. Di saat itulah Rasulullah SAW wafat. Ikhwani fillah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW betul-betul perhatian terhadap apa? Salat di waktu segenting itu. Yang pertama kali ditanyakan adalah apa? Salat. Shalla yani an-nasu, apa mereka sudah salat atau belum? Naam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda ma ba'da. Kita kembali lanjutkan. Lam yakhruj ilaina nabiyullah sallallahu alaihi wasallam salatan fa uqimatis shalah fa dhahaba Abu Bakr yataqaddam. Ini menjelaskan bagaimana kisah menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumi dzalika, pada hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menuturkan, akhbarathu anna Abu Bakrin, beliau menuturkan, menceritakan bahwa ayahnya Abu Bakar As-Siddiq aqbala ala farasin, datang berkendara yang memakai kuda, min maskanihi, dari tempat asalnya, dari rumah, bisunhi, dengan bergegas, hatta nazala pada qolal masjid, langsung datang ke masjid, falam yukallima an-nas, dan tidak berbicara, tidak mengajak terlebih dahulu bicara kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid, hatta dakhala ala Aisyah, sampai beliau masuk ke Aisyah, rumah Aisyah, putrinya. Yani fatayammama Rasulullah SAW, maka beliau mentayamumkan Rasulullah SAW. Wa huwa mughsha bi thawbin habrah, dalam keadaan beliau pingsan dan tertutup dengan humrah, saub, baju. Fakasyafa an wajhi, maka beliau buka. Thumma akabba alihi faqabbalahu wa baka, maka beliau Abu Bakar As-Siddiq faqabbalahu, mencium Rasul sallallahu alaihi wasallam, kening Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa baka, dan menangis. Thumma qala bi abi anta wa ummi wallahi la yajma'u Allahu 'alaik mautatain. Demi Allah, la yajma'u Allah tidak akan pernah mengumpulkan kepadamu dua kematian. Ammal mautatul lati kutibta 'alaik faqad muttaha. Adapun kematian yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad muttaha, maka engkau sudah meninggalnya, sudah wafat. Maka di hari itulah Rasulullah SAW wafat, meninggal. Kata Imam Az-Zuhri,
dituturkan Ibnu Abbas, kharaja ana Abu Bakrin kharaja. Abu Bakar As-Siddiq pun keluar dari rumah Rasulullah SAW, Aisyah. Wa Umar bin Khattab yukallimun nas. Umar bin Khattab ada di luar sedang di masjid, berarti lahirnya ya. Sedang berbicara kepada para sahabat. Faqala ijlis ya Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, duduk engkau Umar. Ini di tatkala berita sudah merebak di tengah-tengah sahabat bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Umar ngomong. Ini yang mendorong Umar bin Khattab sejatinya adalah kecintaan besarnya siapa? Umar kepada siapa? Rasulullah SAW. Fa'aba Umar an yajlis. Umar nolak, duduk. Disuruh siapa? Oleh Abu Bakar. Fa'aqbala an-nasu ilaihi wa taraku. Fa'aqbala an-nas ilaihi wa taraku Umar. Maka para sahabat pun akhirnya meninggalkan Umar dan datang kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena jelas Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, amma ba'du man kana minkum ya'budu Muhammadan. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mata. Ini sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal. Wa man kana minkum ya'budullah, dan siapa di antara kalian menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka sesungguhnya Allah hayyun, maha hidup, la yamut, tidak akan pernah wafat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ya, surah Ali Imran yang tadi dibaca. Ya, 144, 145. Wa qala, maka beliau berkata, wallahi laka'annan nas, kata beliau, demi Allah, seakan-akan para sahabat kala itu la ya'lamuna anna Allah Ta'ala anzal hadhil ayah, tidak pernah tahu Allah telah menurunkan ayat ini. Dan sebagai apa yang harus kita pahami, bahwa tidaklah turun kepada para sahabat, kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kecuali 10 daripada ayat mereka hafal, mereka pahami, kemudian mereka amalkan, sampai akhirnya sempurnalah Al-Quran turun. Maka kata mereka, seakan-akan Allah tidak menurunkan, tidak pernah menurunkan ayat ini, yakni wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasulun, kecuali seperti rasul, kecuali rasul qad khalat min qablihir rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul, yakni para rasul pun wafat, meninggal. Jelas? Nah, maka hatta talah Abu Bakrin, sampai-sampai dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, fatalaqaha an-nasu minhu kullahum, maka semuanya menerima. Fama asma'u basharan minan nasi illa yatluha, wa fama asma'u basharan minan nas, tidak ada seorang pun manusia membaca ayat ini illa yatluha, kecuali membacanya, mendengar ayat ini kecuali membacanya. Nah, wallahi, kata Umar, ya, ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa'aqartu hatta la tuqilluni rijlaya wa hatta ahwaitu ila al-ardi hina sami'tu qalaha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mata. Hampir terjatuh Umar bin Khattab, saking apanya? Besar kecintaan siapa? Para sahabat alaihim Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ni fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis Aisyah Ummu Salamah, selain bagaimana betul-betul Rasulullah SAW memastikan sholat itu ditunaikan, juga di hari kelima, di hadis Jundub bin Abdullah, sami'tu qabla an yamut min Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi SAW hari kelima menjelang wafat, wa huwa yaqul inni abrahu ilallah an yakuna li minkum khalil, aku melepaskan semuanya, ya, kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah.
ada di antara kalian menjadi kekasihku. Fa inna Allah qad ittakhadani khalila, sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai khalil dan telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman. Walau kuntu muttakhidan, seandainya aku diizinkan untuk mengangkat khalil dari kalian, dari umatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, pasti aku akan angkat siapa? Abu Bakar sebagai kasihku, karena tingginya derajat tadi Abu Bakar Siddiq, keimanan Abu Bakar Siddiq. Ala wa inna minkum man kana qablakum kana yattakhiduna quburan anbiya'ihim. Ingat, sungguh ada di antara kalian sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini dia. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Jangan sampai kalian jadikan kuburan-kuburan kalian itu sebagai apa? Masjid. Fa inni anhaakum an dzalika, aku larang kalian itu semua. 5 hari sebelum apa? Wafat Rasulullah SAW. Ya. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, di saat beliau wafat, di saat ini Abdurrahman tadi, beliau pun sama. Ummu Salamah menukil. Ya kan. Qalat lamma nazala bi Rasulillah, ketika datang kepada Rasulullah SAW, yakni kematian. Yatrahu hamisatan lahu ala wajhi, maka beliau tutup mukanya, khamisah, tirai dengan kain kecil wajahnya. Fa idza igtamma kasyafaha, apabila beliau igtamma berarti kasyafa, dibuka, ya. Faqala wa huwa kadzalika, ketika siuman maka beliau mengatakan, la'anallah al-yahud wan nasara, laknat Allah, semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka telah membuat, menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masjid. Yuhaddiru ma sana'u, kata Ibnu Abbas, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat dari perbuatan buruk. Laula dzalika ubrizu qabruhu. Nah, ini juga yang betul-betul diperhatikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, janibi akidah, dari sisi tauhid, ya, juga tadi dalam masalah sholat. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka wafatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya setiap jiwa pasti akan kematian. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa ditunda atau bisa dipercepat. Al-qaisu fina, orang yang cerdas dari kita, dari umat Rasulullah, mandana nafsahu, ini orang yang betul-betul menghambakan, merendahkan diri di hadapan Allah, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, berbekal diri untuk kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.